ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita baca Mei 11 gitu ya. Manfaat menerima kekurangan diri. Alih-alih menyangkalnya adalah peningkatan rasa jujur, rasa aman, dan harga diri yang lebih tinggi, disertai dengan berkurangnya sikap defensif. Jadi defensif, sikap bertahan. Orang yang jujur pada diri sendiri tidak mudah disakiti oleh kondisi eksternal. Dan mudah disakiti oleh kondisi eksternal. Kemudian kejujuran mengenai posisi diri itu mengurangi rasa sakit emosional yang nyata maupun yang potensial gitu. Tapi kekurangan diri sendiri ini harus dikontekskan ke pembelajaran spiritual kan. Jadi harus dikonteskan ke posisi spiritual. Posisi aku. Posisi aku kan secara spiritual ada konteks aku. Kayak gini lah. Posisi aku kan cuman S besar, S kecil dalam konteks keilahian maupun dalam konteks kemanusiaan. Kan gitu. Modelnya gini. Ini namanya sistem kedirian gitu ya. Nah, mampu menerima kekurangan posisi dualitas ya, itu nanti pada akhirnya membuat orang itu menjadi punya pengetahuan marifat dengan dirinya sendiri. Ya marifat. S besar, S kecil ini apa sih? S besar, S kecil itu adalah posisi-posisi spiritual dalam mengekspresikan kehadiran Tuhan. Jadi S besar, S kecil ini adalah posisi aku dalam mengekspresikan kehadirannya. Ini langsung radikal subjektif. Radikal subjektif. Atau kalau dia non-dualnya itu, kan non-dual ada dua ya. Non-dual keilahian dan non-dual kemanusiaan. Kalau dibawa ke non-dual kemanusiaan, berarti kan posisi aku dalam mengekspresikan kesejatianku dalam kemanusiaanku. Talqinnya begitu. Talqin itu transendensi. Kalau keilahian kan posisi
besar S kecil ini apa sih? Posisi aku dalam mengekspresikan kehadirannya. Kalau non-dual keilahian begitu. Kalau non-dual kesemestaan, si aku dalam mengekspresikan kesejatian dalam hidup sehari-hari. Dalam hidup sehari-hari. Ini langsung radikal subjektif kan. Posisi aku, nggak ada posisi lain. Jadi masuk ke radikal subjektif. Radikal subjektif juga. Non-dualitas itu kan posisi aku dalam mengekspresikan kesejatian dalam hidup sehari-hari, atau satu posisi aku dalam mengekspresikan kehadirannya dalam hidup sehari-hari. Seperti itu. Jadi itu harus dihayati sendiri kan posisi ini. Yang kita bagi begini kan namanya pengetahuan. Yang kita bagikan sehari-hari ini kan pengetahuannya. Seperti itu. Lalu penghayatannya masing-masing. Penghayatannya masing-masing. Dan kita kan nggak bisa ngurusin penghayatan yang lain masing-masing. Radikal subjektif, ngurusin penghayatan yang lain. Yang nggak bisa, yang bisa kita pengetahuan spiritual, penghayatannya monggo. Tetapi dengan adanya pengetahuan itu berpeluang untuk menghayatinya. Kenapa? Sudah ada pengetahuannya. Sudah ada pengetahuannya gitu. Nah, kalau nggak ada pengetahuan kan gimana mau menghayati? Ya. Gimana mau menghayati? Dan tidak bisa juga didoktrinkan. Yang bisa didoktrinkan itu pengetahuannya, penghayatannya tetap saja nggak bisa didoktrinkan. Nggak bisa, ayo S besar, ayo S kecil itu nggak bisa. Yang bisa itu pengetahuan. Lalu dasarnya orang untuk berpengetahuan itu apa? Ya, kan? Kenapa orang mesti berpengetahuan? Penderitaan. Misalnya, aku itu menderita karena ketidakmampuan melakukan atau memiliki. Kan dari situ gitu. Aku menderita karena ketidakmampuan melakukan atau memiliki apa gitu. Harus muncul dulu penderitaan ini. Kalau nggak muncul tuh ya informasi yang kita terangkan ini tidak akan menjadi pengetahuan gitu. Karena perubahan dari informasi ke pengetahuan itu, kalau informasi ini itu berguna, untuk ada kegunaannya
pada diriku gitu. Kalau nggak ada kegunaannya ya hanya jadi informasi, tidak jadi pengetahuan. Seperti itu. Kenapa ada tadi penderitaan karena ketidakmampuan melakukan memiliki ini, itu akarnya apa? Ternyata akarnya adalah posisi spiritual gitu. Tapi kalau dia jawab, aku menderita karena aku tidak mampu melakukan, aku tidak mampu memiliki, dan aku menderita karena itu. Itu. Ini akarnya apa? Lalu kita jawab, oh akarnya itu karena suatu posisi spiritual, posisi dualitas. Oh aku mau belajar itu. Tapi kalau misalnya ketidakmampuan ini, ketidakmampuan melakukan, ketidakmampuan memiliki itu nggak ada penderitaan kan, yang nggak ada guna, ya itu belum jadi pengetahuan apa-apa. Wong dia, wong ketidakmampuan melakukan, ketidakmampuan memiliki itu nggak menghasilkan penderitaan karena masih disubsidi. Itu bahayanya subsidi kelamaan gitu. Aku itu menjadi tidak mampu lagi merasakan penderitaan karena ketidakmampuan melakukan dan ketidakmampuan memiliki. Nggak ada penderitaannya bagi dia. Kenapa? Sudah 40 tahun kan tinggal ambil uang pensiun dari orang tua. Akunya itu jadi pensiun hidup. Sehingga ya ketidakmampuan tidak memiliki makna apapun. Sama saja dengan kemampuan. Kenapa? Masih bisa hidup dengan baik. Cukup. Jadi tidak ada penderitaan di sana. Setelah dia menderita, apalagi ketidakmampuan melakukan memiliki ini sudah banyak makan korban. Perusahaan, masuk penjara. Ini kenapa sih kayak gini hidupku? Dan aku sudah menderita karena dengan, ya, bukan karena, tapi dengan. Aku sudah menderita dengan ketidakmampuanku ini gitu. Itu dia mencari. Dia mencari. Itu berapa aja nanti dia akan bayar itu untuk. Aku menderita dengan ketidakmampuan melakukan memiliki. Ini kenapa gitu? Saya akan jawab dengan ilmu, pengetahuan. Oh, itu karena suatu posisi spiritual. Posisi apa? Posisi dualitas. Jadi kamu harus keluar dari posisi dualitas ke posisi non dualitas. Dengan begitu kamu tidak akan menderita dan kamu punya kemampuan untuk belajar melakukan memiliki itu gitu. Di situ dia baru minta talqin. Ya, jadi ada landasan historisnya dia tumbuh spiritual itu. Orang-orang yang bermasalah setelah banyak masalah di dalam komunitas spiritual itu kan karena tidak punya landasan historis, historis dalam talqinnya. Historis. Dia tidak tahu betul posisi awalnya dia bertalqin itu dia menjadi apa, dia tidak tahu itu tidak akan ada penghargaan itu kepada talqinnya. Historis soalnya itu di mana-mana sama banyak yang begitu. Historis. Dia tidak hargai betul bahwa talqin itu telah mentransendensikan posisi spiritualnya gitu. Itu adalah transendensi posisi spiritual. Dia tidak akan hargai, tidak mengerti apa-apa. Kan orang kita itu kan banyak begitu. Jadi bukan karena suatu pencarian, hanya ikut-ikutan. Coba saya bandingkan dengan beberapa teman gitu ya, yang punya alasan historis. Saya itu menderita loh, karena
dengan ketidakmampuan ini, ketidakmampuan melakukan maupun ketidakmampuan memiliki. Saya menderita. Ini penderitaannya itu satu hal, ketidakmampuan itu satu hal. Kan tidak mungkin dia belajar untuk mengatasi ketidakmampuan kalau masih menderita. Gitu. Maka penderitaannya itu kita sebutkan bahwa itu datang dari posisi dualitas. Posisi dualitas itu akan selalu menghasilkan penderitaan. Penderitaan itu membuat kita kehilangan vitalitas untuk mampu melakukan, untuk mampu memiliki, kehilangan vitalitas. Ya, kan? Penderitaan itu menghilangkan vitalitas untuk mampu. Nah, di situ. Terus jawabannya gimana? Kamu harus bisa membebaskan akumu dari posisi dualitas ini ke posisi non-dual. Belajarnya begini, syaratnya begini. Nah, itu baru habis-habisan dia. Kalau nggak begitu, ya maka dia tidak punya alasan dalam menerima talqin itu. Artinya kosong aja, ikut-ikutan. Dan kan nggak boleh ikut-ikutan kan. Alam beragama itu kan nggak boleh ikut-ikutan. Tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Nah, kita biasanya ini ya belum akal, belum berakal dia. Sudah kita macam-macam. Nah itu yang membuat apa ya masyarakat spiritual kita itu setelah masuk bayat pun masih tidak ada perubahan karena memang awalnya itu kita tidak mengerti alasan historis, alasan epistemologis dari talqin itu, nggak mengerti itu gitu. Makanya kalau dalam kitab Imam Ghazali itu tobat itu dimulai dari dososo, sadar posisi, sadar dampak, ya kan? Dan untuk sadar itu kan dia butuh akal, ya kan? Butuh kemampuan merasakan hidupnya gitu, seperti itu. Ada kemampuan itu. Yang membuat orang itu tidak mampu melakukan, tidak mampu memiliki, itu adalah posisi spiritualnya. Termasuk ketiadaan motivasi. Ya, nggak punya motivasi untuk melakukan itu. Itu kan suatu posisi spiritual. Tidak kepingin, itu posisi spiritual gitu. Posisi spiritual. Jadi posisi dualitas ini berbahaya bagi aku itu sendiri gitu. Berbahaya. Baik dalam konteks keilahiannya maupun dalam konteks kemanusiaannya gitu. Seperti itu. Dan orang belajar spiritual itu tidak bisa dipaksa-paksa. Kalau kita baca Quran itu tidak ada gunanya gitu. Orang mau berubah dari es besar, dari es kecil ke es besar itu kan karena baina. Harus ada baina. Itu di surat Al-Baina itu tidak akan berubah dia. Lam yakunil ladzi kafaru apa itu? Lam yakunil ladzi kafaru itu apa? Min alil kitabi wal musyrikin hatta kecuali dengan baina. Kalau ini belum ada baina kok sudah banyak anggotanya. Anggota ini. Loh, kamu itu bainamu apa kok? Menjadi anggota itu. Hatta sampai ada studi komparasi. Jadi orang itu mau masuk apa-apa itu harus studi komparasi dulu. Ya, hatta kecuali
hanya dengan baina. Hanya dengan baina. Nah, kita mengabaikan gitu ya, mengabaikan bainanya itu. Makanya adik saya sendiri pun kalau dia belum sadar baina, sedangkan saya suruh belajar. Ponakan saya saja enggak. Kenapa lah, itu urusan dia. Hatta sampai ada baina. Sampai dia merasa menderita karena ketidakmampuan melakukan, karena ketidakmampuan memiliki. Kalau tidak menderita ya sudah, terserah. Silakan saja mengekspresikan kehadirannya di es kecil. Tak masalah, itu satu posisi tertentu dalam mengekspresikan kehadirannya. Jadi pasien rumah sakit kan berguna toh. Oh iya, jadi pasien rumah sakit, pasien BPJS tidak mampu melakukan ini, tidak mampu memiliki ini, itu kan berguna. Dengan itu negara dibutuhkan. Ya, dengan itu caleg ada gitu. Jadi ada gunanya. Jadi nggak buruk. Sampai akunya itu, aku kok menderita ya kayak gini. Nah, itu baru mencari bayinya. Kok orang lain nggak menderita? Kok orang lain mampu, aku enggak? Nah, itu udah ada studi komparasi gitu. Makanya ada perintah itu harus ada baina orang itu, dan kita disuruh untuk meneliti perbedaan antara es besar dan es kecil gitu. Seperti itu. Nggak, dalam ilmu itu nggak boleh taklid, nggak bisa, kesadaran itu kan nggak bisa taklid ya, nggak bisa, nggak ada kok ilmu itu taklid, nggak ada. Taklid boleh tapi nggak lama-lama. Makanya ada perintah untuk melakukan studi komparasi gitu. Modalmu studi komparasi itu fuad, mata, kuping, dan hatimu. Hatimu merasakan penderitaan nggak sih? Nah, sekali merasakan penderitaan dicatat gitu. Oh, ada penderitaan di sini. Jangan nggak dicatat. Nanti terulang lagi gitu. Itu pentingnya. Jadi nggak semua orang itu boleh belajar ilmu kesadaran itu. Ya, yang boleh belajar itu adalah yang sudah, aku kok menderita ya dengan ketidakmampuan melakukan ini, ketidakmampuan memiliki ini. Nah, saya kok menderita ya menerima kiriman dari orang tua. Itu penderitaan yang tinggi derajatnya. Biasanya kan, aku kok senang ya menerima. Kalau saya dulu, aku kok menderita ya menerima kiriman bulanan ini. Ini artinya adalah apa namanya, suatu apa ya, posisi fix bahwa aku dinyatakan tidak mampu. Aku nggak mau, aku nggak mau diukur. Kan menerima itu kan afirmasi ketidakmampuan. Aku nggak mau mengafirmasi diri ketidakmampuan. Nah, orang sekarang itu senang dia menerima gitu loh. Afirmasi tidak mampu kok, senang. Harus berjuang untuk mampu. Tapi ada juga kan, aku itu justru gembira dengan ketidakmampuannya. Itu penyakit itu. Gembira dia. Nggak mampu. Nggak mampu melakukan maupun nggak mampu memiliki. Kan itu kan persoalan peradaban itu kan. Tidak mampu melakukan, tidak mampu memiliki. Itu aja persoalan orang dalam dunia. Ya. Tidak mampu melakukan, tidak mampu memiliki. Itu persoalan orang, dalam persoalan utama dalam dunia orang. Dan ketidakmampuan itu menghasilkan penderitaan. Enggak ada loh yang nggak menderita. Kamu mau sembuh nggak? Nggak enak di sini, sang rokok gratis. Sang rokok gratis. Jarang-jarang di rumah malah harus. Nah, itu aku dualitas itu sampai seperti itu.
Sampai seperti itu. Caranya yang kalau begitu itu harus dibikin lapar. Dibikin lapar. Lalu di rumah sakit dikasih makan sehari 3 kali, gizinya diperiksa sama dokter gizi. Walah, harusnya secara mentreatmentnya itu nafsi yang seperti tadi itu dibikin lapar. Enak nggak makan? Nah ini makan itu kalau setelah ini. Nah, anak-anak itu kan nggak pernah kelaparan. Lapar dikit, mah, go foodin. Itu nggak akan pernah menderita karena ketidakmampuan. Karena ya semuanya ada. Nggak pernah menderita karena kesepian. Karena nonton YouTube. Nah, itu lambat itu belajarnya. Lambat. Konsumtif terus. Jadi pola konsumtif itu pada akhirnya menghilangkan kemampuan untuk merasakan penderitaan. Ada penderitaan, tapi dia tidak mampu rasakan. Kenapa? Konsumtif terus. Konsumtif. Pola konsumtif. Termasuk konsumtif informasi itu tidak bagus. Kan tidak mampu produksi itu ya. Kalau orang mampu produksi itu kan tidak mungkin konsumtif. Ya konsumtif, produksinya lebih banyak. Jadi kalau banyak scroll itu sebenarnya nggak bisa berpikir. Kalau berpikir itu ya pasti bisa produksi. Sebagai gantinya produksi, dia konsumsi informasi. Justru dengan adanya medsos ini, itu terbukti bahwa manusia itu informivora. Dia makan informasi. Dia bisa happy dengan informasi. Ya, dia bisa menderita kalau nggak makan informasi. Itu informivora. Bahkan aktivitas perhatian kita sekarang itu lebih banyak memenuhi informasi. Informivora kan? Informivora. Itu secara neurokognitif. Jadi kita adalah makhluk informasi secara neurokognitif. Dengan membaca informasi, kita merasa terpenuhi secara kognitif. Entah kudet. Tapi masalahnya adalah informasi yang dimakan itu adalah sampah. Sampah. Tidak meningkatkan IQ, tidak meningkatkan kecerdasan, hanya buang-buang waktu. Negara yang paling tinggi IQ-nya kan Cina sama Iran. Medsosnya itu mereka di ini sama pemerintah, di sweeping. Mereka betul-betul mengonsumsi informasi yang memiliki kegunaan pada hidup mereka gitu. Artinya satu proyek penelitian. Anak-anak dikasih handphone, bukan untuk meneliti, bukan untuk bekerja, untuk mainlah. Itu membuat akunya itu tambah. Ya, itu. Apa namanya? Tambah tidak sadar dengan posisi es kecil. Padahal intinya es kecil itu pasti aku itu terbatas kemampuan melakukan dan memiliki gitu. Atau bahkan sudah tidak punya motivasi untuk melakukan memiliki. Kan yang paling sulit adalah tiada motivasi, tiada makna untuk melakukan memiliki. Bahkan untuk hidup sendiri sudah tidak ada makna. Seperti itu. Oke. Jadi tapi ini kan sebagai ilmu dia suatu penjelasan. Suatu penjelasan akan ketidakmampuan melakukan memiliki gitu. Jadi kalau mau tumbuh secara spiritual, ukur kemampuanmu melakukan apa. Kamu mampu melakukan apa? Kamu mampu memiliki apa? Ukur.
baru skala. Walah, di sini kemampuan aku. Ya, harus begitu. Harus diukur skala kemampuan dan skala kepemilikan. Kamu udah memiliki apa? Sejak kapan kamu tidak memiliki itu? Terus progresmu itu kemana? Gitu. Itu harus di skala. Kayak skalanya pakai duit. Karena duit itu, jumlah duit itu menunjukkan kemampuan untuk melakukan dan kemampuan untuk memiliki kan. Dengan duit itu. Itu skala yang objektif mengenai kemampuan dan kepemilikan. Ya beda dong yang dilakukan orang yang punya 100 juta dengan 100 ribu, ya beda. Kemampuan belanjanya aja beda. Seperti itu. Nah itu ada penderitaan nggak sih? Ada penderitaan nggak? Nggak ada, ya wes nggak ada masalah berarti ya. Nggak ada apa. Kalau ada penderitaan, kenapa aku menderita? Ada dua kan, aku yang terus menderita dan ketidakmampuan ini kan nggak bisa diatasi dengan hanya menderita kan. Ketidakmampuan memiliki melakukan itu nggak bisa diatasi hanya dengan terus menderita. Tapi lama-lama itu aku itu nggak menderita lagi dengan ketidakmampuan dan ya ketidakmampuan itu, gitu. Ketidakmampuan melakukan memiliki. Nah itu sudah parah itu. Sudah apa ya? Harga dirinya aku itu rendah. Ya, harga dirinya rendah. Low self esteemnya rendah. Esteemnya rendah. Biasa hidup tanpa prestasi. Nah itu harusnya tidak boleh terjadi dalam kelompok spiritual apapun yang hidup tanpa prestasi. Seperti itu. Karena spiritualitas itu kan dia adalah kemampuan vitalitas untuk melakukan aman wa amilu solihat. Spiritualitas itu adalah suatu, dia pasti lebih banyak amal soleh dibanding yang tidak. Dibanding yang tidak. Ukurannya di situ. Gitu. Jadi harus diukur dari produktivitas amal soleh. Jadi soal kapasitas melakukan dan memiliki. Gitu. Jadi nggak ada lagi, nggak apa-apa miskin, yang penting bahagia, itu sanatnya lain. Kalau kita kan sanatnya amanu wa amilu solihat. Seperti itu. Nah, jadi penderitaan-penderitaan itu diselesaikan dengan penderitaan itu kan ketiadaan makna. Ya, aku nggak merasakan lagi menderita karena nggak mampu. Itu kamu udah bunuh diri pasif sebenarnya tuh. Masa nggak punya apa-apa nggak menderita? Ya, menderita lah. Saya yang penting dimodali rokok, parah. Modal rokok, padahal kebutuhan sosial kan nggak bisa hanya asap kan. Dia harus punya banyak hal, apalagi keadaan sosial sekarang itu penderitaan makin berat gitu. Dan setiap penderitaan itu akan mengungkapkan posisi dualitas. Posisi dualitas. Ketidakmampuan itu pasti dari sini. Menurut ilmu spiritual. Menurut ilmu kesadaran gitu aja lah. Karena spiritual itu kan banyak juga. Banyak variasinya. Ya wes diakui saja. Solusinya berarti kamu harus mempelajari ilmu. Harus punya pengetahuan mengenai non-dualitas, dualitas. Harus belajar. Setelah belajar, kamu kemudian lakukan penghayatan pada non-dualitas. Nanti dengan itu ketidakmampuanmu akan progresif. Ya. Nanti banyak mampunya. Kenapa? Posisi spiritualnya tinggi. Posisi spiritualnya tinggi. Karena mengekspresikan kehadirannya di non-dualitas.
Gitu. Dia bisa melakukan, memiliki, gitu. Karena akunya itu telah berkemenjadian yang ilahi. Maksud yang ilahi kok, nama. Seperti itu. Ya, saya kira itu dulu. Dan itu kita harus jujur. Ya. Kita harus jujur pada posisi dualitas ini itu telah membuat penderitaan apa, telah menghasilkan dampak apa ke sosial gitu. Paling gampang itu ya umur segini masih begini, masih lambat. Itu sudah suatu kerugian gitu. Karena kita kebanyakan kelamaan mengekspresikan kehadirannya di posisi dualitas. Akhirnya sosok menyesal. Sosok dulu. Setelah menyesal, lihat dampaknya apa. Waduh. Setelah itu baru saya harus meniadakan. Saya tidak boleh mengekspresikan kehadirannya di posisi es kecil. Okamina. Nafikan dirimu dari, bebaskan dirimu dari mengekspresikan kehadirannya di es kecil. Nah itu kan harus belajar. Harus belajar sendiri. Harus dia susun sendiri pengetahuannya sampai dia bisa menghayati. Sampai bisa menghayati. Ya sudah. Dia bisa transendensi. Dengan pengetahuan itu kan dia bisa transendensi. Gunanya pengetahuan itu kan untuk mentransendensikan posisinya. Setelah transenden kan dia menghayati, kan kontemplasi, tawajunya udah benar. Ya, hidup mulai usia 50 bagi yang sudah 49. Bagi yang sudah 69, hidup dimulai usia 69. Bagi yang hidup dimulai di usia 70 bagi yang sudah 69. Ya gitu. Dososonya ini yang secepat mungkin harusnya. Dososonya ini yang harus cepat mungkin. Tapi kalau misalnya aku kan nggak mampu memiliki penjelasannya bukan karena posisi dualitas, kamu nggak perlu belajar ini. Yang belajar itu kan kalau yang punya penjelasan bahwa ini karena, atau yang menerima penjelasan bahwa itu adalah posisi dualitas penyebab ketidakmampuan. Ya, seperti itu. Kalau dia tidak menerima penjelasan itu, jangan belajar di sini. Karena memang babnya di sini itu adalah paradigmanya penderitaan dan ketidakmampuan itu sebagai konsekuensi dari posisi dualitas. Tidak mampu belajar. Ya, wabarakatuh.